Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas tanggapan dari Kepala BKN atau Badan Kepegawaian Negara terhadap pengangkatan honorer yang memprioritaskan jabatan-jabatan honorer tertentu di tahun ini. Pengangkatan tersebut akan diangkat menjadi P3K. Lalu sebenarnya jabatan-jabatan honorer apa yang menjadi prioritas untuk diangkat di tahun ini? Silakan ditonton secara lengkap pernyataan dari BKN ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, himbauan kepada seluruh tenaga honorer yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk bisa mencermati setiap pengumuman dan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara mengenai adanya jabatan prioritas untuk pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2023 ini. Hal itu sudah sesuai dengan target pemerintah bahwa di dalam rangka penyelesaian persoalan tenaga honorer. Jadi rekan-rekan, sebelum rancangan undang-undang ASN disahkan, langkah atau fakta terkini terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah mengikutsertakan atau membuka seleksi penerimaan dan pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2022 dan 2023 ini. Untuk tahun 2023 setidaknya sebanyak 80% formasi P3K itu memang dikhususkan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara P3K. Nah rekan-rekan, Kepala BKN juga mengungkapkan dari keseluruhan formasi yang ditetapkan setidaknya sejumlah 543.593 formasi itu memang akan dialokasikan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sedangkan bagi pegawai negeri sipil, alokasinya hanya sebesar 28.903 formasi. Informasi terbaru untuk perekrutan P3K dan aparatur sipil negara pada tahun ini terdapat jabatan honorer yang tetap menjadi prioritas di dalam pengangkatan menjadi P3K pada tahun ini. Seperti yang diberitakan bahwa bidang yang akan menjadi prioritas untuk pengangkatan P3K pada tahun ini adalah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ternyata rekan-rekan sekalian, sektor pendidikan dan sektor kesehatan pada tahun ini tetap menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Jadi selamat untuk rekan-rekan yang berprofesi sebagai tenaga honorer pendidikan dan tenaga honorer kesehatan, oleh karena memang pemerintah selalu saja memprioritaskan kedua sektor ini di dalam mengangkat tenaga honorer jabatan-jabatan tersebut menjadi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Beda halnya dengan honorer teknis administrasi yang memang kurang mendapatkan perhatian dan prioritas, entah apa alasannya. Akan tetapi yang pastinya honorer pendidikan dan tenaga kesehatan tetap menjadi prioritas di dalam setiap seleksi penerimaan P3K dan aparatur sipil negara. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan ini? Silahkan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.